Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul, tempat tanggal lahir 13 Mei 2002, alamat Takalala, Kecamatan Marluwawo. Kuliah di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Nama lapangan, Malaka. Malaka adalah salah satu kampung di Sopeng. Malaka awalnya hanyalah sebuah lahan pertanian atau sawah yang lama-kelamaan menjadi kota dan namanya dipertahankan sampai sekarang. Malaka diakui karena perkembangannya yang pesat. Saya anggota muda Kapas Angkatan 9 tahun 2020. Dalam video ini, izinkanlah saya membawakan salah satu materi kepencinta alaman, yaitu mountaineering. Mountaineering terdiri dari dua kata, yaitu mountain dan ing. Mountain artinya gunung, dan ing berarti kegiatan. Jika disimpulkan, mountaineering adalah kegiatan yang dilakukan dalam gunung. Adapun yang namanya mountaineer, yaitu orang yang melakukan mountaineering atau orang yang melakukan kegiatan di dalam gunung. Sejarah mountaineering di Indonesia. Kegiatan mendaki gunung dikenal pada tahun 1964 ketika pendaki Indonesia dan Jepang melakukan ekspedisi di puncak yang berhasil mencapai puncak Soekarno di Gunung Jayawijaya. Pendaki tersebut bernama Sudarto dan Sudirin yang berasal dari Indonesia dan Fred Atabe dari Jepang. Di tahun yang sama, terbentuklah mahasiswa pencinta alam Universitas Indonesia atau Mapala UI di Jakarta. Kemudian disusul oleh terdirinya berbagai komunitas pencinta alam di berbagai kota di Indonesia. Persiapan bagi seorang pendaki gunung. Yang pertama, mental. Seorang pendaki gunung harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan yang ada di alam terbuka. Yang kedua, keterampilan dan pengetahuan yang meliputi tentang keterampilan tentang tali temali, navigasi darat, cuaca dan teknik-teknik pendakian, pengetahuan tentang alat-alat pendaki, pertolongan pertama pada keadaan darurat, dan survival atau bertahan hidup di alam terbuka. Yang ketiga, kondisi fisik yang memadai. Mendaki gunung merupakan olahraga yang sangat berat, oleh karena itu kondisi fisik harus benar-benar memadai untuk seorang pendaki gunung. Yang keempat, etika. Sebagai pendaki gunung, kita harus menghormati segala adat-adat yang berlaku di masyarakat setempat, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di gunung atau di alam terbuka. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendaki gunung adalah dalam tim harus berjumlah minimal 3 orang yang meliputi leader yang berada di depan, yang di tengah yaitu kompasmen untuk menunjuk arah, yang ketiga atau yang paling belakang yaitu sweeper untuk menjaga seluruh anggota tim. Jenis pendakian. Yang pertama, hill walking. Hill walking pendakian yang tidak terlalu rumit karena tidak perlu membutuhkan peralatan khusus. Yang kedua, scrambling. Scrambling merupakan pendakian di area yang tidak terlalu terjal, namun menggunakan tangan sebagai alat penyeimbang tubuh. Bagi seorang pemula, harus mengenakan peralatan yang khusus. Yang ketiga, ada climbing. Climbing terbagi menjadi 2, yaitu rock climbing dan juga ice and snow climbing. Rock climbing merupakan pendakian pada tebing yang terjal. Ice climbing merupakan pendakian di dinding atau tebing-tebing yang diselimuti oleh salju. Sistem pendakian terbagi 2, yaitu Himalayan System. Himalayan System merupakan sistem pendakian yang membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai berminggu-minggu. Karena proses pendakiannya yang rumit, harus membuat base camp
dan ada yang membuka flycam. Walaupun hanya satu orang yang mencapai puncak, pendakian ini dikatakan sistem Himalaya. Yang kedua, Alpine System. Alpine System merupakan pendakian yang tidak membutuhkan waktu yang lama karena tidak perlu membutuhkan base camp. Tim hanya cukup berjalan untuk membuka flycam. Sistem ini mengkhususkan seluruh anggota tim untuk mencapai puncak.